Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom buat kita semua. Terima kasih. Ya, amin, amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Benar Bapa di surga, kerinduan kami setiap hari, setiap saat ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dengan kerinduan kami selalu ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan membawa damai sejahtera yang semakin dipenuhi dalam kehidupan kami semua. Terlebih di pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih pada saat kami beristirahat di jam-jam tidur kami, penyertaan kasih Tuhan selalu kami rasakan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, terus memperbaharui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudaraku ya. Terima kasih. Pagi hari ini kita kembali lagi melanjutkan pembelajaran kita ya, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ya. Kita masih berbicara bagian-bagian dari topik yang sangat besar dari Galatia pasal 5, yaitu bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, puji Tuhan saudara-saudaraku. Saya akan membaca sekali lagi ya, Galatia pasal 5 yang begitu kaya memberkati hidup kita dari ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Galatia pasal 5 ayat 16, 17 dan 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, ayat 18 ini ke depan kita akan membahas lebih khusus lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita kemarin sudah bersama-sama mendengarkan bagian yang menjelaskan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ya, menurut daripada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, mengendalikan hidup kita. Nah, saudara, jadi digambarkan, saudaraku, banyak firman Tuhan yang menggambarkan kehidupan kita yang baru ini, bagaimana kita berdiri teguh, bagaimana kita duduk bersama-sama, dan bagaimana kita berjalan di dalam roh, dan bagaimana kita berlari begitu rupa, ya, berbicara di dalam kebenaran, dan mendengar dengan saksama, ya, melihat dengan cermat, memperhatikan dengan hati-hati. Ya, jadi itu semua Bapak Ibu Saudaraku adalah ya contoh-contoh daripada sikap atau tindakan perilaku dari manusia baru, ya, yaitu sikap kerohanian yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat bahwa Roh Kudus membawa hidup kita kepada hal-hal yang positif. Amin. Menjauhkan diri kita
dari hal-hal yang negatif. Pikiran yang negatif adalah keinginan daging. Dan itu bertentangan dengan pikiran-pikiran yang positif, yaitu keinginan roh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita fokus kepada kehendak daripada Roh Kudus, supaya semakin banyak hal yang bisa kita bedakan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, salah satu ciri daripada orang-orang yang dewasa adalah sanggup membedakan, ya. Bapak Ibu Saudara tahu perbedaan yang mana yang sangat penting, yang mana yang kurang penting. Jadi mengerti akan prioritas yang mana dulu yang harus diutamakan, ya Bapak Ibu Saudara, yang mana yang harus belakangan atau yang menyusul kemudian. Amin. Nah, jadi itu saudara-saudara, sehingga kita memahami hidup kita di dalam pimpinan Roh Kudus adalah dalam sebuah rancangan, dalam sebuah planning, ya, di dalam sebuah perencanaan oleh karena kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita mengadaptasikan atau kita menyesuaikan, ya, cara hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Jadi bukan rancangan diri kita sendiri, bukan rancangan manusia, tetapi rancangan Tuhan. Jadi di dalam rancangan Tuhan inilah kita akan menemukan hal-hal yang positif. Bapak Ibu Saudara, ya, pikiran kita berpikir positif, ya, positive thinking yang bersumber dari Roh Kudus, bukan negative thinking yang bersumber dari keinginan daging. Dan itu selalu berlawanan, katanya, ya. Firman Tuhan tadi katakan itu akan selalu berlawanan, dan kita berlatih untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus yang membuat kita berpikir menjadi positif. Positif karena pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dalam menghadapi berbagai masalah, persoalan dalam kehidupan kita tetap berpikir positif karena ada pendampingan daripada Tuhan, ada pengendalian, ada kontrol daripada Roh Kudus yang kita sadari atas kehidupan kita ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita bagaimana kita harus bersikap, Bapak Ibu Saudara, ya. Firman Tuhan katakan berdirilah teguh. Amin. Nah, jadi itu adalah sikap daripada, ya, pikiran yang positif. Berdirilah teguh dan berjalanlah di dalam roh, ya, berlarilah dalam pertandingan iman. Jadi itu semua adalah gambaran daripada, ya, sikap yang kita perkembangkan, yang kita terus telusuri, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai bagian dari kemajuan di dalam kehidupan rohani kita. Dan itulah yang disebut dengan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, karena itu saya mengajak kita untuk melihat bagaimana, saudara-saudara, secara khusus kita diajarkan dari kebenaran firman Tuhan, menunjukkan bagaimana kita memperlakukan diri kita, Bapak Ibu Saudara, supaya selaras. Amin. Supaya satu haluan, selaras, satu haluan dengan keinginan Roh Kudus yang mendiami diri kita, mendiami kehidupan kita. Jadi Roh Kudus telah mendiami, tinggal di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, termeterai di dalam setiap hati kita sejak kita percaya kepada Injil Kristus. Maka Roh Kudus mendiami tubuh kita, dan tubuh kita adalah bait dari Roh Kudus. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya,
tadi saya sampaikan bagaimana kita berjalan. Jadi itu adalah sikap dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita menyikapi berjalan, ya, berdiri, ya, duduk, mendengar, ya, melihat, memperhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, merasakan. Nah, semuanya itu adalah bagian dari tindakan-tindakan yang positif, ya, sebagai sikap perilaku dari manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia baru itu lebih-lebih lagi, ya, sangat proaktif. Jadi bukan pasif. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia baru tidak mempunyai sifat bermalas-malasan. Ya, Bapak Ibu Saudara, manusia baru itu mempunyai sifat bergairah, ya, penuh semangat, antusias. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita harus mengenali, ya, perbedaan-perbedaan itu sehingga kita mengambil sikap dan memutuskan hal yang positif. Itulah yang akan kita tempuh. Amin. Ya, jadi supaya selaras, ya, dengan kehendak Tuhan, supaya satu haluan, satu arah dengan pikiran Kristus, maka saudara-saudara, kita harus berlatih bagaimana menyikapi, amin, bagaimana bersikap. Karena, ya, untuk itulah kita didewasakan, Bapak Ibu Saudara, di dalam iman, supaya kita tahu mengambil sikap kita, dan kita mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan setiap saat. Amin. Nah, saudara-saudaraku, nah, untuk itu saya mengajak kita melihat di dalam Efesus pasal 5, saudara, Efesus pasal 5, bagaimana di sini kita digambarkan sebagai anak-anak terang, ya, anak-anak terang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, ya. Saya mengajak kita untuk membaca di Efesus pasal 5. Saya membacakan untuk kita dari ayat 1. Ayat 1 sampai 2. Ya, ini dulu. Kita mulai dari sini, saudara-saudara. Di situ ada tertulis judul perikopnya, ya, hidup sebagai anak-anak terang. Amin. Bukan hidup sebagai anak-anak kegelapan. Karena anak-anak kegelapan adalah hidup yang dipimpin dan dikendalikan oleh keinginan-keinginan daging. Nah, saudara, dikatakan di ayat 1, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama-tama kita melihat bahwa penurutan, ya, ketaatan, kepasrahan diri untuk menaati kehendak Allah, pertama-tama kita akan menyaksikan itu, melihat hal itu terjadi di dalam diri anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Amin. Di dalam diri Yesus Kristuslah ketaatan yang sempurna itu terjelmakan, ya, di dalam diri Yesus Kristuslah termanifestasikan, terimplementasikan, ya, Bapak Ibu Saudara, diterapkan yang namanya ketaatan yang sempurna. Jadi Yesuslah yang dikatakan sebagai anak domba Allah. Allah Bapa berkata, berfirman kepadanya, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu suara dari surga, ya, menyatakan kepada Yesus Kristus bahwa Allah berkenan kepadanya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu perkataan dari Allah Bapa dari surga, menyatakan bahwa sesungguhnya perkenanan Allah itu adalah kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus, dialah yang melakukan seluruh kehendak Allah dengan sempurna. Amin. Jadi kita pahami itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan persoalan apa yang dibuat oleh manusia, tapi ini adalah
masalah apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus dengan sempurna untuk diterima sebagai kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Jadi diawali dari situ Bapak Ibu Saudara. Sehingga karena kita menerima, karena kita mempercayai, karena kita menyambut, karena kita meresponi dengan iman apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, pengorbanannya yang sempurna itu, kita menerimanya, kita mempercayainya, kita menyikapi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita pun diperhitungkan menjadi anak-anak yang kekasih. Amin. Di dalam Kristuslah hidup kita diubahkan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kehidupan kita sendiri, kehidupan kita yang kita bawa dari nenek moyang kita, itu adalah kehidupan yang berdosa, Bapak Ibu Saudara. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi syukur kepada Allah Bapa di surga, sebab Dia memperkenankan kita menjadi orang-orang yang diterima sebagai anak-anak yang kekasih. Karena kita telah dibenarkan melalui iman, kita menjadi orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Bersama-sama dengan Kristus Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita memiliki warisan hidup yang sangat berharga dan sangat mulia. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama dengan Kristus Yesus kita dipermuliakan. Sehingga sekarang kita dikatakan adalah menjadi penurut Allah. Amin. Jadi kita melihat diri kita di sana Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memandang kepada diri kita sendiri, kita adalah manusia yang rentan dengan kesalahan. Mudah sekali kita jatuh ke dalam berbagai-bagai kesalahan, kekeliruan, ya, dalam hal memandang, dalam hal berkata-kata, menilai, ya Bapak Ibu Saudara, dalam berjalan, ya, pada saat kita duduk dan seterusnya, kita rentan kepada perbuatan yang salah Bapak Ibu Saudara. Karena kita ini hidup di dalam tubuh yang fana, di dalam daging. Nah, tetapi saudara-saudaraku, di dalam diri kita sebagai manusia baru yang telah diperbaharui, yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus, maka Allah sekarang menyatakan bahwa kita adalah bagian dari anak-anak yang menjadi penurut-penurut Allah juga. Karena kita hidup bersama-sama dengan Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, maka kita mempunyai sifat-sifat yang penurut kepada Allah Bapa di sorga. Anak-anak yang kekasih, kita menjadi anak-anak yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Amin. Kebersamaan kita, kebangkitan kita, kehidupan kita yang kekal bersama-sama dengan Kristus Yesus menjadikan kita anak-anak yang kekasih, yang sangat disayangi oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi hidup kita dan menghargai kehidupan kita karena sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Amin. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini jelas sekali bahwa kehendak daripada Roh Kudus itu adalah itu semua terhubung dengan persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini tidak dimulai dari apa yang kita lakukan. Kita tidak memandang semuanya persembahan korban yang harum bagi Allah itu terpisah dari iman kita kepada pengorbanan Kristus. Tidak bisa terpisah Bapak Ibu Saudara. Ini terhubung dengan kesadaran kita melakukan
pengorbanan, persembahan kepada Allah, Bapak Ibu Saudara, menjadi harum di hadapannya, karena kita tahu apa yang kita lakukan itu berdasarkan kesadaran kita, sebab kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kristus telah rela menggantikan kita menjadi korban penebus penebus kesalahan kita, penebus segala dosa kita. Maka saudara-saudara, kita melakukan segala sesuatu dengan pikiran yang terhubung dengan pikiran Kristus, pikiran dan perasaan Kristus, maka apa yang kita lakukan juga menjadi sesuatu persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah, mari kita lihat di ayatnya yang ke-15. Bagaimana kita menyikapi semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan yang setelah kita terima, hidup kita yang telah diselamatkan ini, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita membawa diri kita ini supaya selalu bersikap. Ya, kita harus menyikapi pimpinan daripada Roh Kudus itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dilakukan tanpa sebuah kesadaran. Tidak bisa itu dilakukan dengan hanya bermimpi-mimpi saja, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena Allah saat ini mengerjakan kehendaknya melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara, bukan melalui penglihatan yang tidak jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara, dan bukan melalui dongeng-dongeng dan cerita-cerita yang tidak mempunyai arti, yang tidak terhubung dengan kebenaran Kristus. Tetapi saudara-saudara, semuanya apa yang hendak kita sikapi adalah semua bersumber daripada pemikiran yang mendasari dari apa yang telah Tuhan tentukan bagi kita sebagai penurut Allah, anak-anak yang kekasih. Beginilah caranya dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ayatnya yang ke-15, ya, Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-15. Karena itu, ya, tadi sudah disampaikan, karena kita adalah anak-anak yang kekasih, penurut Allah. Karena itu, inilah hal yang positif, ya, Bapak Ibu Saudara, sebagai pimpinan daripada Roh Kudus atas kehidupan kita. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Amin. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi tidak dikatakan bahwa itu akan berjalan otomatis begitu saja, tanpa mempunyai perencanaan, tanpa sebuah rancangan, tanpa sebuah program, dan tanpa sebuah kesengajaan untuk mengarahkan diri kita. Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan itu adalah pimpinan daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi inilah yang dikatakan firman Allah, perhatikanlah dengan saksama. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan hanya sepintas-sepintas, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang ingin belajar menjadi orang Kristen, orang menjadi pengikut Kristus, tapi hanya sepintas-sepintas mendengarkan firman Tuhan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudaraku, bekerja. Ya, bagaimana Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu Saudara, tapi tidak ada isi kebenaran di dalam dirinya? Itu pasti hasil imajinasi daripada orang itu sendiri. Itu hasil dari perenungan yang sifatnya dikendalikan oleh daging, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu hanya tergantung pada pikiran-pikirannya yang terbatas. Ya, jadi itu adalah khayal yang liar dari manusia yang dikendalikan oleh daging, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau tidak ada, ya, di sana unsur daripada hal yang paling mendasari, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana kita merencanakan dan bercita-cita
di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, ya. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa manusia itu bisa menjadi orang yang sangat bebal, ya. Kita sudah mendengarkan beberapa hari yang lalu, saya sudah sampaikan, dan kita bisa membaca juga dari dalam Alkitab tentang sikap-sikap daripada orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, ketika mereka berjalan di padang gurun setelah Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan dari bangsa Mesir, saudara-saudaraku, menuju tanah perjanjian di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah lihat, ya, sebagian besar daripada orang-orang Israel selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka selalu menuntut Musa, ya, bukan menuntut diri mereka untuk taat kepada Tuhan, tetapi selalu ingin menyalahkan orang lain, saudara-saudaraku. Dan itu adalah dosa yang diwarisi oleh manusia sejak dari Taman Eden. Bagaimana menyalahkan orang lain, bukan bertanggung jawab, ya, bukan mengambil tanggung jawab sikap yang positif, tetapi ya selalu ingin menyalahkan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat di sini bahwa kita, ya, di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, kehidupan kita ini, saudara-saudaraku, adalah kehidupan yang hendak dipimpin oleh Allah, dijauhkan dari sifat kebebalan. Ya, kebebalan ini, saudaraku, adalah orang yang tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan. Ya, kelihatannya dia adalah orang yang baik. Kelihatannya adalah dia orang yang penuh belas kasihan, orang yang sayang pada orang lain, sayang pada keluarganya, sayang pada pekerjaannya, dan tidak mau menyakiti hati orang lain, tapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah, ya, satu kamuflase dari keinginan daging yang dipelajari oleh manusia itu dari faktor-faktor budaya, ya, faktor-faktor kultur, ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam keluarga, di dalam pendidikannya, di dalam lingkungannya, dan seterusnya, bisa dipelajari menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang kelihatan sangat cerdas dan orang-orang yang sangat luar biasa, ya, di dalam sikap-sikap mereka dalam perjuangan mereka. Tapi toh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa disertai oleh pengertian akan kebenaran firman Tuhan, itu adalah masih kamuflase daripada keinginan daging semuanya, Bapak Ibu Saudara. Karena keinginan Roh Kudus itu terbuka kepada pembaharuan yang dikerjakan oleh Allah melalui kerinduan atas firman-Nya, memperhatikan kehidupannya yang baru secara saksama. Jadi tidak bisa menjadi sembarangan dan asal-asalan, atau hanya begitu saja sepintas-sepintas, tidak mendalam dan tidak berakar di dalam pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan hasil daripada pekerjaan pimpinan daripada Roh Kudus. Itu adalah kamuflase daripada pikiran-pikiran manusia berdasarkan filsafat yang kosong dan berdasarkan budaya-budaya yang dibentuk oleh manusia. Tetapi semuanya itu, saudara-saudaraku, tidak akan membuat menjadi bijaksana di hadapan Tuhan. Karena kebijaksanaan itu, hikmat itu tidak ada di luar daripada kehendak Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, oleh sebab itu di ayatnya yang ke-16 dikatakan, ya, inilah caranya Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Saudaraku, ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu nasihat yang sangat luar biasa. Cara kita untuk melihat perjalanan kehidupan kita yang
hidup di dalam keturutan, di dalam ketaatan kepada kehendak Allah adalah kita dikatakan memperhatikan dengan baik bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada, saudara-saudaraku. Karena banyak orang mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Saya sibuk, ya, saya harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, dan saya harus melakukan itu. Saya. Jadi itulah manusia, Bapak Ibu Saudara, akhirnya menjadi sangat bergantung pada pikiran dirinya yang sangat egois dan tidak mau membagi waktunya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Karena memang keinginan daging itu tidak mau rela. Ya, jadi ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, jangan sampai tercipta di dalam pikiran kita satu pemikiran yang ingin menjauhkan, ya, keinginan untuk tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan daging yang mengendalikan kehidupan daripada manusia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kesibukan itulah yang disebutkan salah satu menjadi faktor daripada membuat hari-hari ini, zaman ini menjadi sangat jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka tidak memperdulikan apa yang dikehendaki oleh Allah, asalkan saja mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudaraku, jadi alasan-alasan yang dibuat-buat oleh daging itu supaya menjauh dari kebenaran firman Tuhan, ya, itulah hari-hari yang jahat. Dan itu bisa menulari setiap orang, Bapak Ibu Saudaraku, yang mengaku sebagai pengikut Kristus tidak pernah bertambah pengetahuannya akan kebenaran. Hanya di situ-situ saja. Yang penting berbuat baik, katanya. Bapak Ibu Saudaraku, berbuat baik tanpa pengertian yang benar, Paulus katakan itu adalah sia-sia. Ya, saudaraku, karena perbuatan baik tidak membawa keselamatan masuk surga. Dan banyak orang saat ini yang justru mengajarkan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tidak cukup hanya dengan iman, katanya. Harus dengan ditambah perbuatan-perbuatan baik supaya kita masuk surga. Bapak Ibu Saudara, itu adalah perkataan-perkataan dari pemikiran-pemikiran orang-orang beragama. Dan sama semuanya, agama apapun dia, Bapak Ibu Saudara, pasti mengajarkan perbuatan baiklah yang paling penting. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Alkitab tidak mengajarkan demikian. Perbuatan Kristuslah yang paling penting, amin. Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan baik manusia tidak akan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Mau membandingkan perbuatan baik manusia dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, itu nggak nyambung, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Allah telah mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, Yesus Kristus. Kepadanya lah aku berkenan. Hanya karena kita terhubung dengan kasih Kristus, maka kita menjadi anak-anak yang kekasih. Dan perbuatan kita diperhitungkan menjadi perbuatan yang mulia di hadapan Allah, karena kita menghubungkan dengan iman terhadap pengertian akan kebenaran. Bagaimana kita selalu diperbaharui oleh setiap firman Allah. Pikiran kita disucikan, dimurnikan. Perkataan-perkataan kita, tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita, bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk, bagaimana kita melangkah, dan bagaimana kita berlari. Bapak Ibu Saudaraku, kita berjalan menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Amin. Ini adalah sesuatu yang sengaja kita lakukan, tindakan yang secara terencana. Jadi bukan hanya tergantung mood kita. Kalau lagi mood, ya, mau dengar firman Tuhan. Kalau tidak mood, maka kita menjauhkan diri dari kebenaran firman Tuhan. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah ketaatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita secara konsisten. Amin. Secara konsisten dan konsekuen. Karena ini adalah kebijaksanaan daripada Tuhan kepada kita. Sehingga kita, saudara-saudaraku, mempergunakan waktu yang ada. Bapak Ibu Saudaraku, karena memang masih ada waktu bagi kita, amin. Sebab suatu saat nanti, saudara-saudara dan saya,
tidak punya waktu lagi mengulangi untuk duduk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan kalau kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan suatu waktu itu akan terjadi bagi kita semua. Tapi syukur kepada Allah, kalau suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini, pertama kita sudah tahu bahwa kita sudah pasti masuk surga. Yang kedua, kita tahu bahwa setiap saat kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, dan kita hidup di dalam kasih-Nya, dan kita mempertanggungjawabkan seluruh waktu kita, tidak ada yang terbuang-buang percuma. Amin. Kita konsentrasi, kita terus memfokuskan pikiran dan hati kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, berdasarkan kesadaran kita bahwa kita melakukan itu sungguh-sungguh karena kita mengucap syukur kepada Tuhan kita atas kebaikan-Nya yang telah kita terima sempurna dalam hidup kita. Karena itu saudara, di ayatnya yang ke-17, inilah penegasan daripada firman Tuhan untuk bisa mengatasi semuanya itu. Dan yang terbaik bagi kita adalah dikatakan di ayat 17-nya, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Allah mau supaya kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari kebodohan, yang dunia ini menganggap itu adalah sebuah kepintaran, sebuah bijaksana, sebuah kecerdasan, sebuah hal yang menjadi kebanggaan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebanggaan kita adalah selalu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Karena itulah yang bernilai abadi. Itulah yang bertahan sampai seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang membawa kita untuk senantiasa mendapat apresiasi dari Tuhan. Sehingga kita mengerti dalam hubungan kita, pergaulan kita dengan Allah adalah bagaimana kita senantiasa mengerti kehendak-Nya. Amin. Itu adalah satu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, dilatih oleh Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya semakin dipertambahkan, diperkembangkan pengertian kita akan kehendak Tuhan, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka di ayat 18 dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan semua ciptaan Tuhan, itu adalah baik dan tidak ada sesuatu yang haram. Yang mengakibatkan hal itu menjadi negatif adalah karena ada kata-kata di situ dikatakan, jangan kamu mabuk, ya, saudara. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, fokusnya adalah yang disampaikan di sini, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dipenuhi dengan pengertian-pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita menjadi mengerti kehendak Tuhan, itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, proses yang berkelanjutan, ya, dari hari ke hari dan seterusnya, terus diperkembangkan lagi, ditambahkan lagi, semakin berakar di dalam Kristus, semakin tertanam di dalam kebenarannya, makin banyak kita bisa membedakan yang mana yang Tuhan kehendaki, yang mana yang tidak Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita mengambil langkah, mengambil setiap keputusan, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan saudara-saudara dan kita semuanya dipakai oleh Tuhan untuk bisa melayani saudara-saudara kita yang lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini satu, ya, rancangan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kita, karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena hidup adalah kesempatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan waktu kita tidak banyak di dunia ini untuk mengikuti kehendak Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, mempelajari kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dijauhkan dari setiap kebodohan. Bapak Ibu Saudaraku, waktu kita tidak banyak di sini, sehingga kita tidak boleh membuang-buang waktu kita dengan percuma. Melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah merupakan satu perbuatan kebodohan, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, karena itu Saudaraku, sementara sebaliknya, ketika kita senantiasa mengusahakan kita mengerti kehendak Tuhan, itu adalah kita sedang belajar untuk menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang bijaksana. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan bagaimana hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ayat 19 dikatakan, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur pujian. Amin. Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi rupanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan kita, ya, Allah kita sangat, ya, disenangkan hatinya kalau kita, ya, menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Jadi daripada bersungut-sungut, lebih baik kita memilih bernyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ada waktu yang percuma terbuang, ya, untuk sesuatu yang sia-sia. Tapi kita harus berani memutuskan di saat keadaan sulit pun kita memilih untuk bernyanyi memuliakan Tuhan. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah merupakan bentuk daripada kedewasaan iman, ya, yang Tuhan pertumbuhkan melalui kehendak Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi senanglah bernyanyi memuji Tuhan. Senanglah memuliakan Dia. Berkumpul di dalam ibadah bersama dengan anggota-anggota tubuh Kristus, ya, mendorong kita jadi menyanyi bersama-sama. Amin. Memuliakan Tuhan bersama-sama dengan sukacita, dan itulah yang kita nyatakan setiap saat untuk menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku, ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, di dalam takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak rincian-rincian daripada kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kehendak Tuhan memimpin dan memenuhi kehidupan kita, saudara-saudaraku, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah selalu rindu mendengarkan firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, takut akan Tuhan itu bukan hanya sekedar hanya kata-kata, ya, bukan hanya sekedar disampaikan secara emosional atau secara perasaan saja, ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi dibuktikan dengan kerinduan kita bersama. Saudara-saudara selalu dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang benar, supaya kita bisa membedakan, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membuktikan apakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah kita memberikan diri kita, memberikan waktu kita, sesibuk apapun kita Bapak Ibu Saudaraku, jangan sampai kesibukan itu menjauhkan kita dari keputusan yang membuat kita bijaksana, yaitu bagaimana kita senantiasa membagi waktu kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap bersemangat, mari kita tetap antusias. Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap bergairah di dalam kerinduan kita bersama untuk melayani saudara-saudara kita. Maka kita harus terus dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang benar dari setiap kebenaran firman Tuhan. Untuk hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kiranya kita semuanya dikuatkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu apa yang kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan karena kita ingin
hanya didorong oleh keinginan daging, tetapi kita didorong oleh kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami sangat bersyukur ya Bapa. Hari ini, pagi ini Tuhan kami menyambut seluruh kehendak-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi bijaksana, mengerti kehendak Tuhan, supaya kami menggunakan setiap waktu kami untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena itulah kerinduan kami. Setiap hari Tuhan memenuhi hati kami dengan kerinduan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun berada. Kami percaya Roh Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberkati kehidupan mereka, menolong mereka dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya, seperti waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berjumpa kembali besok pagi. Amin. Terima kasih. Salam.